mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka, dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada generasi yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahmu. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan. Karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah kau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ke-7. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapa Engkau sungguh baik bagi kami. Selama 6 hari kami melakukan aktivitas pekerjaan kami. Dan pada hari ini, hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari penuh kenikmatan, kami datang dengan segala kerendahan hati menghadap hadirat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau tidak memandang rupa, tapi Engkau melihat hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi Engkau. Kasih
Bapa Sorgawi Elohim Yahweh, kami semoga di dalam nama Yesus Hamasi kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Engkau telah perintahkan kepada kami semua anak-anak-Mu yang mengimaninya untuk merayakannya. Terima kasih Bapa untuk memimpin kehidupan kami dalam hari yang menggunakan segala kegiatan kami, pekerjaan kami, atau apapun yang kami lakukan dalam rangka kehidupan kami. Bapa, kami sadar kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati ataupun menyakitkan hati kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan belas kasihan Bapa, supaya kami menjadi layak. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin perjalanan kami dari tempat yang jauh maupun yang dekat, boleh tiba di rumah-Mu yang kudus. Tujuan kami sama, kami ingin diberkati lewat firman-Mu,
Kami ingin bawa pulang damai sejahtera ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, pimpin acara kami Bapak, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami juga sadar ketika kami dan sekutu dan juga kuasa-kuasa kegelapan yang pernah tinggal diam, yang berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasiah, patahkan tolak, hancurkan kau kuasa-kuasa kegelapan. Kau berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Dengan pikiran dan tempat ini adalah Yesus Hamasiah sendiri. Bapak, kami juga memohonkan belas kasihan bagi sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun penyakitnya, apapun kelemahan tubuhnya. Bapak mohon belas kasihan darahmu yang sudah tercurah mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Suka cita mereka kembali menjadi penuh. Terima kasih Bapak, inilah kami anak-anak Tuhan. Dan juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir di tempat ini, mereka sahabat oleh karena satu dan lain hal. Berkatmu juga buat mereka Bapak. Walaupun segala halangan pada saat mereka datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan menggunakan namamu di tempat ini. Terima kasih Bapak, seluruh peralatan yang kami gunakan juga kami taruh dalam tangan Tuhan Bapak, supaya dia berfungsi dengan baik sehingga kami dapat melakukan ibadah ini dengan nyaman dan aman. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan ibadah kami yang sederhana dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semuanya mengimannya adalah bersama-sama. Amin. Shalom. Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan salam kepada kiri kanan, katakan selamat sahabat. Haleluya, mari terus bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Yeah.
atas segala bangsa, ya Raja, ya Raja. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku, Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah Badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapak, kami bersyukur ibadah yang akan dilakukan Bapak sudah di dalam kami puji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah bersaksi betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Yang boleh dibenarkan Bapak kami oleh melihat kuasa-Mu berlaku atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Ini tiba saatnya kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau daftar-Mu. Bapak yang baik kami yang tidak, Bapak kami menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Berkati hamba-Mu, sembunyikan di balik selimut, sehingga Kau sendiri yang berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi, bukan kemanusiaan hamba. Ayo kemudian kami sama-sama diberkati, baik yang memberitakan maupun seluruh jemaat. Kami serahkan hati dan pikiran kami dalam Yesus Hamasiah. Kami sambut firman Bapa. Dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Salah seru Bapak Ibu Saudara Salah kasih. seru. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita baca di firman-Nya dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-12. Kejadian. Kelihatan? Kejadian pasal 13 ayatnya yang 8 sampai dengan 12. Sebentar Bapak Ibu ya, ditampilkan di layar supaya kita sama-sama membaca. Sebentar. Bisa? Sebentar ya. Kejadian pasal 13 ya, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Enggak, langsung aja. Oke, masing-masing ada. Ya, hemat waktu. Haleluya. Ya. Baik, kita baca secara bersama-sama saja atau bergantian aja ya. Kaum Bapak atau saya yang baca ayat yang ke-8, nanti Bapak Ibu, Saudaraku baca ayat 9, nanti ayat 12 kita baca bersama-sama. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-13 mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 12. Berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perselisihan antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini adalah saudara. Bukankah satu negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Yahweh memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Baik, kita baca ayat yang ke-12 secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Baik, untuk renungan ini saya beri judul mengalah untuk menang. Seringkali kita dengar istilah ini ya, mengalah untuk menang. Bapak Ibu Saudara kasih kira-kira artinya apa? Mengalah untuk menang itu seperti apa? Mengalah untuk menang. Maksudnya apa ini? Ini judulnya mengalah untuk menang. Kira-kira apa? Menjaga perasaan. Tidak mau berdebat. Tidak mau berdebat, menjaga perasaan apalagi. Tekniknya aja Pak, yang penting menang. Tekniknya aja yang penting menang. Boleh bebas berpendapat. Karena kerendahan hati. Karena kerendahan hati. Apalagi apa kira-kira yang luar biasa dari menang, dari istilah ini mengatakan seperti itu, mengalah untuk menang. Merendahkan diri. Ya udah tadi ngomong Bebas memilih. bebas memilih, manusia punya kehendak bebas ya, free. Apalagi mengalah untuk menang, Mengikuti kehendaknya. mengikuti kehendaknya. Ya kita biasa sekali ya. Menjaga perasaan. Perasaannya dijaga, jangan sampai terlepas. Gimana cara menjaga perasaan? Ya jaga lah pokoknya. Ya kan? Jaga yang sebelah Pak. Jaga yang sebelah. Ini jangan konotatif ya. Tidak tertarik memilih yang mana. Apa kira-kira yang disebut mengalah untuk menang? Mengalah untuk menang berarti dia melihat sesuatu ke depan Yang yang baik. lebih dari Sekarang. kalau
dia menang sekarang. Itu maksudnya mengawal untuk menang. Abraham kita tahu sebelum menjadi Abraham itu ada 3 perintah. Yang pertama diperintahkan meninggalkan mana? Mesopotamia. Itu jauh kan ya? Jauh. Berapa lama kira-kira sampai ke tanah yang diperintahkan itu? Neon. Neon atau apa? Satu. Jalan kaki kan? Tapi rata-rata bawa hewan, bawa Naik pesawat aja lama. Memang sih saya belum pernah ke sana Bapak Ibu ya, tapi memang kalau kita lihat dari peta ya, itu jauh kan? Ya dari Irak lah sampai ke mana Israel sekarang lah, katakan seperti itu. Jauh kan? bisa setahun lebih Pak, kayak orang Majus Pak. Maju sih ya. Kan Jauh, sama ya. kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan keluarga. Ini susah ini kan. Tinggalkan apa? Keluarga besarnya. Yang ketiga nih perintahnya, pokoknya jalan. Nah ini yang susah, pokoknya jalan. Kemana? Nanti akan saya beritahu kepada kamu. Nanti, tapi di jalan. Tanah yang indah di kampung halaman disuruh meninggalkan, diperintah. Ini bukti bahwa apa? Taat, bahwa Tuhan memilih kita. Kenapa bukan dipilih yang ada sekitar situ, dekat situ? Kenapa mesti Abraham? Jauh. Jadi bukan kamu yang memilih saya, itu benar. Saya yang memilih kamu, kata Tuhan. Ini buktinya. Kenapa mesti Abraham? Kenapa bukan yang lain? Ada yang mengatakan ini rencana Tuhan. Iya betul. Kenapa dia yang dipilih jauh-jauh? Jauh. Dan terbukti itu memenuhi perintah Tuhan. Apa janjinya? Kalau perintah 3 janjinya apa? Kamu akan menjadi keturunan yang banyak seperti pasir di laut. Padahal, mohon maaf, udah 100 tahun sih. Sarah. 100 tahun, mohon maaf, sudah mati. Mana mungkin melahirkan kamu akan punya keturunan yang banyak. Ceritanya kira-kira kalau dengan logika Ya kita masuk akal. ya masuk akal ya. Gimana bisa berketurunan sudah 100 tahun usia sudah mati kan gitu. Itu janji. Lalu yang kedua, apa janjinya? Menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu, keturunan Abraham bukan? Ya. Iya, ada Galatia 3 ayat 17 katakan seperti itu. Itu keturunannya. Ayatnya ada jelas. Ya. Yang ketiga apa? Tanah yang subur, yang berlimpah-limpah apa? Susu madu. Pada saat itu kan gurun pasir. Sekarang dirubah, itu menjadi tanah pertanian yang sangat subur. Diekspor loh hasil buah dari sana sekarang. Ini nggak masuk akal ya. Jadi ketiga itu nggak masuk akal kan? Bangsa yang besar gimana ceritanya? Bangsa yang besar ini kok sekarang. Ternyata maksudnya kita termasuk di dalamnya yang ditempelkan itu, yang mengimani apa yang oleh Abraham imani. Itu keturunannya ya kita. Jadi 3 hal itu, 3 perintah dan 3 janji. Dipenuhi nggak semua? Amin. Semua dipenuhi. Bapak Ibu, nggak ada yang lolos. Dan ini nih kadang-kadang ada yang kalau Tuhan katakan A misalnya, ada yang berpikir B, C. Siapa kira-kira yang kurang mengimani? Ya salah sendiri. Dia ketawa. Dia ketawa kan? Mana mungkin? Mana mungkin? Ada lagunya. Mana mungkin? Ya kan? Mana mungkin? Jangan diteruskan dulu. Bukan lagu rohani itu ya. Lagu rohani bukan. Ada. Mana mungkin Tuhan tidak penuhi janjinya? Nanti ada lagunya kita bikin. Oke? Amin.
kita jangan kena copyright ya. Kita nggak bisa tampilin di sini lagu karangan orang lain. Kita ditegur, nggak enak mau ditegur ya. Lalu gimana caranya? Nah, bikin lagi lagu kamu sendiri. Ini dari Alkitab. Oke, kita balik lagi nih. Cara mengatakan mana mungkin. Lalu siapa yang datang? Kemudian malaikat. Bilang apa malaikatnya? Nanti kamu akan melahirkan. Tahun depan. Ya. Ini juga yang parah nih. Karena gak mungkin itu tadi, mana mungkin tadi dia yang nyuruh, dia lagi yang marah. Apa tuh kira-kira? Dia suruh kan? Dia suruh Abraham apa yang suruh? Menikah atau kawin? Kawin sama hambanya. Kawin lagi. Begitu ada anaknya. Diledekin terus itu. Siapa namanya? Sarah sakit hati. Sama siapa? Agar kan? Agar. Apa kata Sarah? Usir. Kalau nggak salah diusir kan mereka. Usir. Ya apa katanya? Itu kamu lihat tuh istrimu katanya. Padahal dia nyuruh. Wanita selalu benar. Tidak dihargai lagi saya. Tapi Abraham melawan enggak? Iya. Enggak, diusir kan? Oh, diusir si Sarah. Singkat cerita, udah sakit. Saking cintanya. Dijawab sendiri sama kacau. Tetapi lebih dari itu, itulah bukti ketaatan. Si Abraham. Dari bilang kok kamu akan beristri dua, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tetap dari Sarah. Abraham usir nggak itu Hagar? Diusir. Karena dia tetap percaya. Kadang-kadang begini kehidupan ya, dia yang nyuruh, dia yang marah. Gak boleh disalahkan, dia lebih marah lagi. Bahkan mau terbalik patah, ya kan? Jangan ada yang tersinggung loh ya. Ini Alkitab yang cerita seperti itu. Ya. Pokoknya saya nggak boleh salah, kan gitu. Kalau salah, kamu yang salah. Kan? Itu kan berlaku ada dari zaman dulu sudah seperti itu perempuan. Sudah salah. Nggak boleh salah. Harus ngerti, Pak. Harus ngerti. Seberapa besar pengertiannya Pak John? 100%, Pak. Nah, itu nggak boleh salah. Kalau salah, kamu yang salah. Jadi Bapak Ibu pernah nonton ya di YouTube ya, atau anak-anak barangkali ya, seperti itu. Tapi jangan ditiru maksudnya seperti itu. Seperti Sarah. Itu, jadi ada hal yang nggak perlu ditiru. Meskipun di Alkitab ditulis seperti itu, jangan ditiru. Tuhan memberikan contoh seperti ini yang harus ditiru. Apa katanya? Itu tuh perempuan yang kamu kawini itu sudah melunjak. Dia bahasanya melunjak. Tapi kemudian Abraham, selain tadi kata Pak John, saking cintanya juga yang utama adalah karena patuh akan perintah Tuhan. Dia ingat janji Tuhan, kamu akan jadi bangsa yang besar. Tentu bukan dari siapa-siapa keturunannya, ya kan? Dari siapa? Dari Sarah itu 3 hal. 3 diperintahkan, 3 janji, semuanya terjadi. Luar biasa ya kehidupan Abraham ya. Kalau kita lihat ya, saya mengatakan bahwa Abraham itu orang yang paling sabar sepanjang kehidupan manusia. Betul nggak sih Bapak Ibu? Sepanjang masa dong. Bisa. Betul nggak? Bisa juga. Kalau disebut Bapak orang percaya, Bapak itu Amen. tadi buktinya kita udah bahas. Yang paling sabar betul nggak? Iya. Siapa yang paling sabar? Abraham atau Musa? Musa. Musa atau Musa? Apa kesabarannya? Abraham lah. Abraham bapak orang percaya. Pak. Orang percaya yang disebutkan, Ya. tetapi dia juga paling sabar. Kalau Meskipun Musa dikatakan- lemah lembut, Pak. Nah, Tapi pernah Musa atau Mose itu lemah lembut. Iya. Kayak perempuan nggak bisa lemah bicara, lembut, nggak pintar gitu. bicara, Nggak bisa bicara. Bisa. nggak pintar bicara kan Oh iya, menyampaikan. pintar ya. Kalau nggak Si bisa Harun bicara salah. jadinya, Ya kan? suaminya. Lidahnya pendek, lidahnya pendek. Lidahnya pendek. Kalau dijulurkan lidahnya nggak kuat, Pak. Oh gitu. Ada begitu tertulis. Dia pendek lidahnya. Pokoknya
kan? Tidak pintar bicara. Dan itu adalah pengakuan. Betul kan, Bapak Ibu ya? Saya orang yang tidak pintar bicara. Lebih bagus dia bertindak daripada jujur bicara. Soal bicara Pak, bukan soal jujur. Ada orang jujur tapi nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong. Tetapi orang banyak ngomong bisa jadi nggak jujur, betul nggak? Banyak ya. Kesimpulan langsung Bapak. Jadi Abraham ini adalah tipikal orang yang sabar, penurut. Kalau penurutnya tadi perintah 3 kan, turuti. Apakah Abraham menuntut yang 3 itu harus jadi? Dia seperti kata Pak John tadi, orang yang beriman. Dia tahu pasti terjadi apa yang diucapkan oleh Bapak yang ini. Pasti. Nah tadi saya katakan itulah bukti dari bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Itu bukti. Oke, baik. Ada 4 hal dari ayat ini sebenarnya dari 4 ayat ini yang kita pelajari. Itu sudah Pak. Itu ke atas itu. Iya. Udah Pak, udah tinggal kuat Pak. Nah, yang pertama dari ayat ini kita lihat Abraham mengambil keputusan yang bijak. Abraham mengambil keputusan yang bijak. Dia memahami keadaan. Abraham menyadari bahwa tanah yang tampak subur di lembah Yordan sebenarnya adalah tanah yang penuh dosa. Kedekatan dengan Sodom dan Gomora membawa risiko spiritual yang besar. Jadi siapa? Siapa yang disuruh memilih pertama? Lot. Inilah yang disebut mata rohani. Abraham melihat bahwa tanah itu tanah berdosa. Sudah tahu. Dan kemudian Lot memilih tanah yang itu sendiri. Karena dia lihat banyak airnya, tanahnya subur. Indah. Iya, indah ya. Apalagi? Banyak apanya? Banyak rumputnya. Iya, rumputnya banyak. Karena ini untuk makanan ternak. Lalu dia lihat tanah yang subur secara fisik tidak menjamin keberhasilan. Maksudnya berkat ini ya dari Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tanah itu sebelumnya sudah pernah dieksploitasi, sudah digunakan bangsa lain, sudah digunakan. Dengan mata rohaninya Abraham melihat itu. Ini yang jarang dipunyai oleh anak-anak Tuhan. Mata rohaninya, bukan ramalannya ya, beda ya. Bukan ramalan, tetapi mata rohaninya melihat ini tanah sudah pernah diperoleh. Ngapain lagi saya di situ? Tetapi untung, nah ini saya gunakan kata untung. Untunglah Lot memilih itu. Kira-kira Tuhan menyuruh Lot untuk memilih itu enggak? Ada maksudnya. Maksudnya, memang ada maksudnya. Dia punya keputusan yang bijak untuk tidak memilih tanah itu dan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tanah itu. Ya, tahu. Ini sifat manusia kan seperti itu kan. Yang indah dulu kan. Yang indah dulu kan. Padahal di dalam keindahan itu belum tentu pasti. Bukan belum tentu pasti Tuhan. Bukan keinginan itu. Di dalam hal yang indah belum tentu apa? Melakukan kehendak. Baik. Hah? Belum tentu baik. Belum tentu baik. Bisa jadi menipu mata kita. Bisa jadi itu keindahan yang artifisial. Terlena. Terlena. Indah, tetapi
di dalamnya banyak Dosa. dosa. Iya, kata yang paling halus dosa. Ya. Kalau benar ngomong, Jadi yang indah-indah itu belum tentu Baik. baik. Justru kalau kita lihat tanahnya kurang indah, ya, justru mengandung hal-hal yang Indah. itu dia menggunakan mata rohani. Ini yang pertama nih, keputusan bijak karena menggunakan mata rohani. Mata rohani dari siapa? Tuhan. Dari siapa mata rohani? dari Yahweh lah. Dari Yahweh sendiri ya. Oke. Itu yang pertama, keputusan yang bijak. Banyak sekali orang mengambil keputusan tanpa berpikir lebih dahulu. Setelah terjadi orang menegur, lalu dia minta maaf. Ya, di medsos juga ada begitu. Kita gak kenal, kita ditegur. Begitu kita somasi, bilangnya apa? Pelayan Tuhan kok gampang marah. Ada yang gitu. Saya bukan curhat, Bapak Ibu mungkin baca ya. Kita nggak kenal. Justru orang lain yang marah membela kita. Keputusan tidak bijak. Setelah menulis begini, ya kan? Hati-hati dengan jarimu. Lalu minta maaf untuk apa? Apalagi yang menulis itu orang yang berpendidikan. Kita terlanjur sakit hati. Saya bisa juga loh sakit hati, Bapak Ibu. Atau ada di antara Bapak Ibu yang nggak bisa atau nggak pernah sakit hati? Perbisikannya nih. Pernah atau sering? Nah, aja Pak. Jadi itu namanya keputusan yang tidak bijak. Menulis dulu baru kemudian minta maaf. Orang sudah terluka. Begitu terluka, masa nggak bisa mengampuni saya? Oh. Percuma melayani Tuhan, bukan hamba Tuhan ya. Percuma melayani Tuhan. Ini nih, berpikir dahulu Sebelum bertindak. pendapatan. Ya kan? Berpikir dahulu pendapatan. Tapi kalau bertindak dulu, katakan ini. Bertindak dulu kecelakaan tuh. Nah ya, jadi begitu. Bijaklah menggunakan medsosmu kan begitu. Kita nggak kenal, kita diomongin. Kita tegur. Kau kan cinta. Kau kan ini. Masa gitu aja. Main gitu. Ini keputusan yang tidak bijak kan? Betul kan? Kalau ada Bapak Ibu yang tahu, ini bukan curhat ya Bapak Ibu. Tapi memang sering terjadi seperti itu. Ya. Urusan belakangan katanya. Setelah terjadi, maaf ya, akan bilangnya orang bisa sakit hati. Kalaupun dimaafkan, hukum jalan terus kan begitu ada yang mengatakan begitu. Nah itu yang pertama. Keputusan yang bijak. Siapa yang bijak itu? Abraham ya. Karena apa? Dia mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, yang kedua nah, coba bisa ulangi. Nah, bijak mengelola konflik. Ini bahasanya agak tinggi dikit ya. Bijak mengelola konflik. Ya, jangan kalau berkonflik dikit-dikit sampai ketemu dia aja di tanah merah. Saya nggak mau lagi tanah merah. Saya tidak memaafkan kamu. Gak akan mau lagi memaafkan kamu. Saya sungguh sakit, gitu kan? Sakit hati. Abraham enggak seperti itu. Dia bijak mengelola. Dia tidak larut dalam perselisihan. Ya udahlah, kamu pilih yang paling ini. Karena dia udah tahu. Apakah mungkin karena dia udah tahu sebelumnya? Ya udah, tadi itu nomor satu. Dia sudah ada punya mata rohani. Jadi ketika ada perselisihan, dia nggak masukin di hati. Ya dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Sakit hati kok dikit-dikit. Nah, sekalian. Yang adil sekalian. Ya, sekalian. Yang kedua, dari bijak mengelola konflik, dia mengutamakan persaudaraan. Lot itu apa sih? Ponakannya. Ponakan
anak abangnya sama adiknya. Biasanya ponakan yang mengalah sama om, kan begitu. Kalau pamannya. terbalik loh, om yang mengalah sama ponakan. Luar biasa. Kamu nggak tahu saya lebih tua dari kamu. Bapakmu selevelan dengan saya, kan begitu. Itu minta dibenarkan. Abraham Tidak. Tidak. Jauh. Rendah hati dia. Rendah hati. Apalagi? Bijak itu kan bijaksana. Balik lagi ya. Nah, dia mengutamakan persaudaraan. Ini nih risikonya apa? Dia ini. Udah. Ini apa? Bawa lagi. Nah, turun lagi nah. Ini bijak. Nah, dia mengenyampingkan keuntungan. Tidak mau gara-gara untung lebih, untuk banyak persaudaraan menjadi hilang. Tidak mau. Padahal itu keponakan loh. Mengalah. Untuk Kemenangan. nah itu sesuai dengan judul tadi. Lalu kemudian dia tetap memelihara ikatan keluarga. Bersaudara. Udah jauh-jauh kita jalan sama-sama nih. Kita jauh nih dari Mesopotamia. Jauh kan? Bapak Ibu? Saling kunjung lah. Nah, tiba-tiba kita berantem tengah jalan. Ya udahlah, buat kamu aja. Buat kamu aja. Itu dia bijak mengelola konflik. Dia nggak mau memelihara konflik. Itu apa sih? Apa berantem sama kamu? Meskipun saya omnya, saya nggak mau apa namanya sok apa namanya itu sok kuasa lah ya, sok lebih tua nggak mau. Nggak seperti itu. Apa kan tidak seperti itu. Lalu yang ketiga, Belum. Menunjukkan keharmonisan. nah iya mementingkan keharmonisan. Nah, Rukun. Abraham meskipun sebagai paman lebih senior tentunya, Abraham itu memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Ini menunjukkan kebesaran hati dan kebijaksanaan dan kebesaran hati, berbesar hati. Dan kasih contoh yang berbesar hati adalah ketika Abraham ini ada lari sedikit Bapak Ibu ya, diperintahkan untuk menyerahkan anaknya Ishak. Itu contoh kebesaran hati yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari kira-kira contoh seperti apa kebesaran hati? Sabar, ya, sabar, ya sabar. Wujudnya maksudnya seperti apa sabar? Ya, kalau ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Ya, yang sederhana gini. maafkan. Bapak Ibu mungkin mengendarai di jalan umum, ya, kendaraan. Simbol Lalu ada yang melawan arah, ya. Sudah dia yang melawan arah, dia marah-marah pula. dia yang marah-marah, kita diam aja. Itu contoh kebesaran hati. Kalau tadi Ibu Yuni, mohon maaf, itu ditabrak apa kecelakaan tunggal, ditabrak, Dari belakang. Ibu nuntut ya, itu kebesaran hati. Ibu enggak, mohon maaf, enggak marah-marah kayak itunya, kayak yang nabrak, itu contoh kebesaran. Makanya dia Ibu selamat, rugi kan Pak. sebenarnya? Rugi kan Ibu? Kan tadi katanya ke bengkel. Rugi kan? Itu contoh kebesaran hati. Nanti ada rezeki. Itu nanti urusan nanti. Ya kan? Tetapi Ibu nuntut nggak? Ibu mengatakan, memaki-maki nggak? Mengatakan kata-kata yang tidak patut nggak? Enggak kan? Ada yang nolong langsung Ibu pulang kan? Luar biasa. Itu contoh kebesaran hati. Ibu rugi kan? Rugi pasti. Orang tadi katanya depannya rusak, belakang rusak. Kan ada yang gratis. Tadi dia ngomong untung Pak, untung dia nggak celaka. Nah, itu untung nggak celaka. Nih, kadang-kadang orang Indonesia begitu. Untung nggak mati, padahal lo parah kan? Ini saya nggak pernah setuju. Untung nggak patah, padahal sudah terkilir. Itu bukan untung. Jadi Rasa syukur Pak. Kalau untung, nih, analoginya seperti ini nih. Bapak berdagang nih. Ini bisnis ini rohani. Ya, sama aja. Untung artinya kita mendapat lebih dari apa yang kita lakukan. Lah dia sih dicelakai orang kok dikatakan untung. Nah ceritanya itu, saya nggak pernah setuju tuh untung itu. Bisnis
bisnis. Untung masih hidup kamu. Loh, ini penghinaan sebenarnya. Ya Bu, ya mohon maaf kalau tadi menggunakan kata Ucapan syukur Pak. Oh, gitu. Ketika saya jatuh, saya duduk satu gini. Ada nggak yang patah nih? Ketika saya jatuh, saya udah kesaksian 2 minggu yang lalu ya. Oh nggak ada. Itu kan gitu ya. Ibu langsung bangkit. Berarti Ibu Yuni lebih luar biasa dari saya. Kalau nggak apa-apa, langsung tahu saya. Saya itu tolong dulu. Maklum seperti kata Pak Tony sudah lansia. Iya. Ya kan? Iya. Gampang patah kan sebenarnya. Tapi jauhkan Tuhan itu gitu maksudnya. Haleluya. Jangan anggap diri masih 30 tahun baru kamu. Bahaya. Baru 60 katanya. Baru 60. Baru 78 ya Pak. Baru 70. Baru 70, belum 80 dan seterusnya. Seumur pohon. Seumur pohon nggak tahu karena pohon ini ada yang sampai dari zaman Hanya Tuhan yang 1000 tahu. tahun ada. Ada pohon toge umurnya murah juga. Gitu ya. Pohon, Pak. Jadi, Kan Ibu Yuni tadi kan menyebut nama Yesus. cukup ya. Cukup ya. Tapi nggak Ibu, ada yang lain. Bu, saya kesaksian di Bapak Ibu ya. Saya Boleh. jatuh naik motor ini masih ada bekas ini. Baret-baret sini. Tadi lutut saya masih ada. Kecelakaan tunggal. Ngebut biasa. Kalau di kampung saya sudah disebut pantang so hebat. Artinya sok hebat. Ini masih ada bekasnya jatuh di jalan. Terseret muka saya. Merasa masih muda. Nah, tapi ada bekas sampai sekarang ada. Kenang-kenangan. Supaya jangan sok Supaya hati-hati. kayak pembalap. Ada. Ibu Yuni nggak ada apa-apa. Ada lecet nggak? Nggak ada kan, mulus semua kan? Iya. Jatuh kan? Haleluya. Biasanya tadi apa? Nah, padahal Helmnya tetap kepasang rapat. padahal biasanya kan gampang buka kali itu. Tapi Ada tulisan apa tempelan grafik. amin, ada terakhir kita pegang tangan dulu. Oh, amin. Kebetulan ada tulisannya kan Bu. Ada. Gak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan mau menolong kita, gak ada yang kebetulan. Itu yang aku ada tulisan gerak-gerak. Saya katakan saya jatuh aja ada kenang-kenangannya begini nih ada di Besok helmnya dipasang itu gerak. ditabrak dari belakang. Kalau saya udah marah-marah duluan itu ya mohon maaf aja kalau saya ya biasa yang namanya laki-laki kan kamu apa sih untung misalnya nggak saya katakan matamu gitu ya lihat orang nggak kok bisa nabrak dari belakang tapi ibu nggak ngomong gitu kan itu kebesaran hati yang luar Yang biasa. penting selamat katanya. Yang penting selamat Bisa bangun. alon-alon yang penting selamat luar biasa. Yang kemudian hubungan baik. Nah, menjaga hubungan baik itu penting ya antar sahabat pernah, ya kan? Jangan sampai rebutan air, ya kan? Rebutan apa lagi? Rebutan padang rumput, rumput yang hijau, ya. Apa lagi? Yang tentu yang Kepala-kepalanya. luasnya Rebutan tanah. sedikit. Kenapa orang milik yang di situ ada binatang buasnya? Kawan, ya kan? Jelas ya, Ibu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayo nak, bisa diturunin lagi. Ya, Pak. Ya, ini kata kuncinya memahami rencana. Kalau memang sudah Tuhan perintahkan kepada kita berkat, nggak ada yang dapat menutupnya. Betul Bapak Ibu? Nggak ada. Amin. Siapa yang menduga misalnya nih agak lari sedikit di bisnis ya, tetapi ini masih relevan contohnya. Siapa yang bisa berpikir bahwa seorang yang punya kajian Iya, yang tua. setelah berumur Kakek-kakek, udah kakek baru kami ya. 74 ya Pak, Setelah pensiun bisa ya Pak. terkenal, Banyak fotonya bisa kan. menjadi orang kaya, Ya, mereka. bisa apa? Dikenal namanya sampai dengan detik ini. Padahal udah lama meninggal kan? Iya. Itulah kalau memang Tuhan sudah berencana. Cepat atau lambat Tuhan pasti menolong orang yang percaya, memberikan berkat buat dia, memberikan rezeki buat dia. Seperti tadi ada Tuhan. Secara tua loh. Nah kalau sekarang kita belum
belum kaya, ya. Sabar dulu. Sabar. Saja. Kalau sekarang belum terkenal, Sabar. harus berupaya untuk menjadi terkenal dan kaya, gitu kan anak-anak ya. Betul ya. Kaya. Jangan muda sudah berpikir terkenal dan kaya. Ada pepatah mengatakan isi go. Dapatnya mudah, perginya mudah juga. Harus dengan keringat, harus dengan tetesan air mata. Itu kenikmatannya luar biasa. Kalau gampang dapat, gampang perginya. Susah dapat, susah perginya. Jadi Abraham tahu itu, memahami rencana Tuhan. Kalau saya nggak disuruh jalan dari Mesopotamia sampai ke tanah Kanaan, gitu ya. Istilah mengatakan seperti ini nih, Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi anak-anak yang Gampang. Gampangan. ya, betul. Jangan juga menggampang-gampangkan persoalan. Gampang, perhatikan dikerjakan. Kamu kerjakan dulu ya, gampang, kan dikerjakan. Itu namanya tidak memahami rencana. Kalau dalam hati, dia bisa, saya juga harus minta. Gak apa-apa. Tetapi belum orang mengatakan begini, kamu bisa kerjakan ini nggak? Bisa, gampang, nggak dikerjakan, ya kan? Ini yang berbahaya. Betul ya, padahal ya. Nunda-nunda juga. Konyol-konyol mengatakan atau serta mengatakan, gampang, semua gampang. Padahal sebenarnya apa? Susah. Abraham mengambil rencana Tuhan. Dia nggak mengatakan, semuanya gampang. Susah. Apa adakah kehidupan kita seperti Abraham yang susah begitu? Seperti Abraham? Belum sih. Belum ada. Atau nggak ada ya? Nggak ada. Itu makanya ditulis dalam kitab suci. Contoh orang yang mengalami kesusahan dulu. Baru menikmati. Baru kemudian menikmati. Nggak kasih lot. Itu yang terakhir. Atau permisi tanya nih, Abraham ketika diperintahkan keluar dari Mesopotamia masih muda atau Udah berkeluarga. 75. 75 seperti Patos. Wah, sudah. Kenapa? Beda ya, karena makanannya kali ya Bu ya, isinya kuat ya. Kakinya kuat jalan. Umurnya panjang-panjang. Sekarang Apa naik motor? kelihatan cepat tua karena pikirannya banyak. Iya benar, pikirannya banyak. Dulu Orang sebelah pengen punya TV 32, dia ingin 50. Sebelah lagi 50, dia ingin 70. Pak Gembala itu istri Sarah juga masih cantik, umur 60-an. Ya, sekarang juga bisa pakai skincare, Pak. Bisa. Perawatan. Perawatan di atas ada. Kan kakek-kakek Sekarang perawatan. ada dokter kulit ya. Ini nih dokunya mana? Kalau nggak kayak Korea. Oh ya, Turki juga bisa tuh kalau mau Turki. Nanam rambut bisa, botak Bisa. Hanya napas yang nggak bisa. Ya itu punya yang maha kuasa. Ya. Yang jelas Abraham itu sudah usia tua ketika diperintah loh ya. Dia keharan. Ada nggak kita baca di kitab suci Abraham berpikir 2 kali 3 kali sebelum pergi? Ada nggak? Dia langsung mau. Iya. Sebenarnya apalagi saya mau dicari sama Abraham, kaya kan dia di situ. Di kampung halamannya, di rumah orang tuanya, kaya. Buktinya dia apa kaya? Buktinya apa Abraham kaya? Ayo. Ya, banyak Istrinya dombanya. cantik. Banyak dombanya. Apa? Banyak ternak yang Banyak dibawa, domba, bukan ya. 1 ekor, 2 ekor banyak. Ya, banyak. Orang ikut ininya kok apa? Para penggem. Gembala. Ke gembala sidang. Gembala sidang.
Gembala-gembalanya. Yang berantem siapa sih? Yang bertengkar siapa? Gembala-gembalanya. Berarti kaya. Apalagi sih yang dicari gitu. Ini yang memahami rencana Tuhan. Oh, memahami. Udah kaya ngapain lagi jauh-jauh? Udahlah kita istilah sekarang slow living. Ya Bu ya, apa slow living? Ya menikmati hidup hari tua. Bukan menikmati hidup sekarang, orang menikmati hari itu. Hari tua. Menikmati hari tua dengan tenang. Apalagi sih yang mau dicari? Mohon maaf ya, waktu itu kan gak enaknya kan. Nggak dibawa Apa ada yang dipikirin? Nggak dibawa mati ini katanya. Oh iya itu. Harta tuh nggak dibawa mati. Nggak ada. Ya, tapi kalau ada harta setengah mati juga kan? Iya. Yang ini bisa mati-mati. Iya. Makanya kalau ada hartanya dinikmati. Iya. Jangan disimpan di bawah bantal duitnya. Kalau nggak ada, minta kepada Tuhan. Sama seperti Abraham. Kan begitu. Betul. Ada yang mengatakan uang nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati. Coba kalau nggak ada uang, Mati. nah, permisi tanya. Mati beneran Bu. Kayaknya ada di sono di provinsi sebelah. Mati beneran. Bukan sedikit, bukan bunuh diri, memang mati beneran. Nggak makan. Bisa iya. Jadi ada yang mengatakan harta nggak dibawa mati, tenang-tenang aja nikmati semua. Ya terjerat pinjol, bahaya kan? Janganlah. Pergunakan apa yang Ada. Di manage lah. Di manage. Diatur-atur. Jangan lebih besar juga pasang dari pasang. Tadi kan saya katakan sebelah punya 32 inci, kita ingin 50, sebelahnya 50. Sebelah kanan sudah 72, kita ingin 100. Ada nggak 100 inci televisi? Bisa. Di mall juga ada. Apa yang nggak bisa? Iya, ini yang berbahaya. Kalau kita memahami diri kita, ya seperti memahami dirinya, memahami rencana Tuhan dan terlebih-lebih dalam kehidupannya. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Di akhir cerita apa yang terjadi? Abraham berhasil ya, diberkati. Janji Tuhan Dilaksanakan. Jadi, Diterima maksudnya. apa? Janji Tuhan tadi? Keturunannya menjadi Jadi pasir. termasuk Anda dan saya. Turunannya Yang kedua, seperti pasir. Seperti ya kita bangsa yang besar. Pemikir-pemikir besar sekarang di dunia ini dari mana? turun Abraham. Ya, yang bapak ibu suka main Google itu, main Facebook dari siapa? Yahudi. Dia kan Israel, dari Yahudi. Dari Yahudi. Bapak ibu main Facebook ya? Siapa yang punya? Yahudi lengkap. Israel ya. Israel. Ada tokoh orang kaya yang mengatur Dari Yahudi. keuangan di dunia ini, namanya George Soros. Dari mana? Jangan Ibu Yuni. Israel. Siapa yang berunding sehingga kemudian negara Israel itu aman-aman? Itu misalnya seperti itu. Henry Kissinger yang jadi menteri luar negeri itu dari mana? Itu namanya bangsa yang besar. Bukan hanya jumlahnya banyak seperti Kersik tadi ya, Kersik ya katanya. Pasir di laut. Pasti sama lah ya. Itu bahasa lain. Bukan hanya itu tetapi kualitasnya. Yang melihat kuantitas. Ya. Kualitas. Jadi bukan hanya besar jumlah orangnya, tetapi juga Besar pemikirannya. badannya. Nah, besar orang itu Pak. Apa? Pemikirannya, prestasinya maksudnya. Karyanya. Nah, yang suka sepak bola, siapa yang punya Chelsea? Ayo. Yahudi. Atau pas bola kali ya atau apa? Yakob. Siapa yang punya Chelsea? Siapa yang punya Chelsea? Abramovich. Namanya juga Ibrahimovic. Abraham kan? Kaya nggak Chelsea? Kaya. Pernah juara kan? Dari mana tuh orangnya? Itu bangsa yang besar. Janji Tuhan tidak akan tidak akan ingkari. Tidak. Kekal, janjinya kekal. Tidak. Maka ada lagu janji Tuhan. Kita nyanyikan dulu. Janji Tuhan, janji yang mulia.
biar teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjawab kami senantiasa. Amin. Janji Tuhan adalah tidak akan pernah ingkar. Siapa? Yang kemudian menjadi bangsa yang besar, jumlahnya banyak, prestasinya, dan tanah yang dijanjikan terbukti sekarang. Dari tanah yang Sandus. banyak hasilnya, kemudian menjadi ladang apa sekarang? Ekspor. Ya, apa yang ditanam? Luar biasa, apa lagi? Pisang juga. Susunya Dari juga, Pak. pisang hanya ada dari Lampung ya. Dari ternak, Pak. Susunya terkenal. Dia semua kemana-mana. Ya, Dari ternak susunya terkenal. dari ternak. Apa lagi? Apa janji Tuhan? Soal tanah yang dijanjikan. Apa lagi apa ini? Madu, Aduh, anggur, Jangan lupa madunya ya. iya. Karena madu itu manis, roti, susu, anggur, madu. Oke, kesimpulannya nih. Sehat lah. Nah, kesimpulannya yang pertama, Abraham adalah seorang yang bijak. Setelah memenuhi perintah Tuhan, namanya kemudian menjadi Abraham. Abraham seorang yang bijak. Dan mengapa mengambil keputusan? Abraham selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang nih, dan aspek spiritual, bukan hanya keuntungan sesaat. Itu tadi Lot milih untuk sesaat, rumput yang hijau, ya kan, air yang melimpah, tidak ada hewan predatornya. Salah ternyata. Yang kedua, piawai ini bahasa agak aneh ya, piawai itu ya Hebat. lihai ya. Bukan licik loh ya, beda ya, beda. Sama. Piawai mengelola konflik. Abraham menunjukkan keahlian luar biasa menyelesaikan perselisihan dengan cara yang bijaksana dan damai. Karena ceritanya Bapak Ibu, kita semua cinta damai ya. Amin. Karena Yesus masih sendiri adalah damai. Yang ketiga, mengutamakan keharmonisan. Hubungan dan persaudaraan selalu menjadi prioritas untuk utama Abraham dalam setiap keputusan yang dia ambil. Jangan dikit-dikit kecewa terhadap keluarga lalu putus hubungan. Dalam kamus Abraham tidak. Yang terakhir, mendengar kehendak Tuhan. Abraham selalu berusaha memahami dan mengikuti rencana Tuhan dalam setiap langkah. Adakah kita selalu mendengar dan mau memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, salah satu contoh ini, kita bersabat, merayakan Sabat, ya kan? Itu upaya kita untuk memahami kehendak Tuhan. Amin. Sehingga kemudian apa yang Bapak Ibu harapkan dalam ibadah Sabat kita? Apa yang Bapak Ibu harapkan? Sukacita, Sukacita, damai damai sejahtera, sejahtera. Dan satu lagi berkat nih, bumi air. berkat. Jangan dikit-dikit ini teori kemakmuran. Nah, tertulis kok teori kemakmuran. Diberkatilah air minumanmu dan roti makananmu. Jadilah kamu apa? Kepala. Kepala bukan Dan jadi bukan ekor. ekor. Itu bukan teori kemakmuran. Bukan. Ada tertulis kok. Jangan dikit-dikit. Tapi kalau setiap kita membahas firman Tuhan, membahas daftar Elohim, yang kita omongin kaya, itu baru salah. Tetapi kita membahas seperti ini, tokoh-tokoh Alkitab, ya kan? Tokoh-tokoh iman maksud saya, haruskah kita membicarakan apa yang pencapaian dari tokoh Alkitab tersebut?
Ya harus, karena itu menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Jangan berpikir, Tuhan meninggalkan saya ini. Itu kan hanya tertulis di dalam ini. Itu kan hanya omongan orang-orang bijak. Salah. Di kitab suci jelas. Kenapa kita harus belajar itu? Karena memang itu cara Tuhan untuk mengajar kita supaya kita mau memahami rencana Tuhan dalam kehidupan. Amin. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh. Adakah dalam kamus Abraham mengeluh? Tidak ada. Apakah dalam kamus Abraham mencelakakan saudaranya, keponakannya? Tidak ada. Apakah Abraham mengatakan, kok jauh banget? Ada nggak? Enggak. Abraham merasa berat hati meninggalkan keluarganya. Ada nggak kalimat seperti itu? Nggak ada, Bapak Ibu. Yang terakhir, apakah Abraham mengatakan bahwa saya sudah tua, mana mungkin saya punya anak? Ada nggak? Yang ada Istrinya. yang sebelahnya itu tuh. Sarah. Nah, itu harus bertobat. Jangan sampai dibilang, baik saya tinggal di soto rumah. Soto rumah orang lain bahaya kan gitu. Ya kan? Bukan karena soto rumah Raja Daud jadi aneh-aneh. Ya kan? Dia berbalik lagi. Raja Daud berbalik sehingga diberkati luar biasa dan keturunan menjadi orang-orang besar. Orang besar loh ya. Siapa? Bapak Ibu? Salomo. Orang yang paling itu benar. Itu tertulis. Orang yang paling berhikmat. Hanya dia satu-satu. Hanya dia satu-satunya. Itulah yang mau kita teladani dari seorang Abraham. 4 hal tadi. Jangan pernah mengeluh, apalagi mengatakan bahwa saya tidak diberkati. Ingat, kata-kata kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Ada yang tertulis mengatakan apa yang saya pikirkan itulah yang terjadi. Ada kan tertulis di mana Bapak Ibu? Ada kan tertulis kan ya? Ada. Itu aja. Pokoknya ada tertulis. Apa yang kamu pikirkan itulah kamu. Nah, itu tertulis seperti itu. Tertulis seperti itu. Abraham tidak menunjukkan sikap seperti itu. Abraham adalah orang yang benar-benar menaruh harapnya kepada Tuhan. Itu garis bawahi, menaruh harap sepenuhnya. Gak ada, saya pikir dulu ya. Atau saya mengatakan apa? Atau Abraham mengatakan apa? Nanti dulu. Gak ada terus. Jadi 4 hal itu quotes-nya. Nah, ini dia. Mengalah bukan berarti kalah ya. Meskipun sebenarnya kita lebih berhak untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki dibandingkan orang lain. Itu Abraham membuktikannya. Ini ponakan nih, ponakan kurang ajar, tapi dia nggak mengatakannya kurang ajar. Ya, saya hope-nya kan gitu. Kadang-kala mengalah adalah bentuk kekuatan terbesar. Ya, seperti Abraham yang rela mengalah demi apa? Perdamaian. Perdamaian. Apalagi? Apalagi? Orang mengalah itu karena perdamaian. Apalagi kira-kira? Karena ingin tentram ya. Ingin damai. Kita pun dipanggil untuk mengutamakan hubungan dan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan umum, kepentingan orang banyak lah ya, lebih mantap bahasanya dibanding kepentingan pribadi. Meneladani seorang Abraham dan kehidupannya, orang yang patuh, orang yang setia, orang yang percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah diingkari karena Tuhan adalah pemilik kehidupannya. Terima kasih Bapak, dan kami semua boleh mengikuti teladan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sendiri dengan apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah disampaikan. Terpujilah namamu di dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman atau daftar. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan sungguh baik, bahkan teramat baik.
Ya pelihara hidupku bagai biji matanya. Ku bersyukur bagimu Tuhan, kasih-Mu kuat, tiada bandingnya. Haleluya, puji Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Tuhanku sungguh baik, bahkan teramat baik. Ya pelihara hidupku bagai bintang senja. Puji syukur bagimu Tuhan, kasih-Mu kuat, tiada bandingnya. Haleluya, puji Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Puji syukur bagimu Tuhan, kasih-Mu kuat, tiada bandingnya. Haleluya, puji Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Pimpin kami dengan kebenaran sampai pada ini. Kami penuhi dengan suka dan dan daripada. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah disampaikan ditaburkan Bapa, tinggallah dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, untuk rencana pada Rabu yang akan datang, para pengurus akan menghadap ke Kementerian Agama, Dirjen Hima Kristen, untuk mengurus satu urusan izin induk gereja GPF. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkali kami yang menghadap kepada Ibu Dirjen Bapak, berikan hati yang lembut dan lapang untuk Ibu Dirjen, sehingga kami dapat teringat yang baik dan urusan kami untuk izin induk gereja dapat segera terbuka. Amin. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kami ke depan, apapun yang boleh kami rencanakan, kita taruh dalam tangan Tuhan. Baik mengenai rencana sewa dari rencana kami untuk sewa gereja ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Seluruh keperluan Tuhan apa, kami percaya Tuhan pasti genapkan tepat pada waktunya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun pada minggu yang lalu dan ke depan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan buat mereka semua, berkati panjang, berkati seluruh pekerjaan dan aktivitas yang dapat dilakukan dan kebahagiaan bersama keluarga mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternak, yakni kandungan sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Dan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Adonai yang menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Yang besar dari Bapa yang kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Almasih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Al Kudus menyertai kita sekalian, sekarang, besok,
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita para salib. Amin. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita supaya mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin.